Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'in wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ada dua perkara yang termasuk dosa besar. Satu, dosa yang hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dosa yang hubungan dengan sesama makhluk Allah, baik manusia atau hewan. Adapun dosa yang hubungan dengan Allah disebutkan dosa berat tapi ringan. Gitu. Kenapa? Asal betul-betul kita baca istighfar atau kita tobat kepada Allah, maka Allah insya Allah bakal mengampuni apapun dosa kita. Jangankan dosa kecil, sekalipun dosa besar, walaupun banyaknya lebih daripada besarnya gunung, lebih daripada buih laut, asal betul-betul kita tobat kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa kita, dosa kecil, dosa besar. Ada dosa yang hubungan dengan semua makhluk Allah. Di antara lain seperti kita mengerumpi, menggibah orang lain. Nah, dosa menggibah orang lain itu dosa berat. Gitu. Kenapa berat? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Andai kata kita tidak minta ampun, tapi tidak minta maaf kepada orang yang digibah, yang dirumpi, gitunya. Juga orang yang ngerumpi orang lain sama dengan mengasih pahala kebaikannya kepada orang yang digibah, gitunya. Gibah itu termasuk dosa besar, gitu. Juga orang yang suka menggibah orang lain, sekalipun dia tobat sebelum meninggal, tetap masuk ke surga paling terakhir, masuk ke surga. Andai kata orang suka waktu hidup suka menggibah orang lain, belum keburu tobat, dia lantas meninggal, maka paling awal masuk neraka, gitunya. Paling duluan masuk neraka, gitunya. Juga orang yang suka menggibah kejelekan orang lain sama dengan memakan dagingnya mentah-mentah, gitunya. Juga zaman Rasul, kalau orang menggibah orang lain suka kelihatan mulutnya berlumuran darah, gitunya. Gitu. Juga orang yang suka menggibah orang lain, gitunya. Kalau dulu zaman para Rasul, para sahabat, mulutnya bau lebih daripada bangkai, gitunya, lebih daripada bangkai. Juga gibah, kayaknya menceritakan kejelekan orang lain akan menghapus berbagai ganjaran ibadah kita, menghapus berbagai ganjaran kebaikan-kebaikan kita, baik ganjaran fardu apalagi ganjaran sunat, gitu ya, gitu. Nah, cuman andai kata kita punya dosa gibah, maka kita sebelum meninggal harus minta maaf dulu kepada orang yang digibah, ya orang yang dirumpi, gitu ya. Agar kita bebas daripada dosa yang hubungan dengan sesama makhluk Allah, yaitu sesama manusia, gitu. Arti gibah itu adalah menceritakan kejelekan orang lain yang ada di orang itu, gitu ya. Di orangnya, pekerjaan, perkara yang bukti. Adapun kalau kita menceritakan kejelekan orang lain sedangkan tidak terbukti, maka itu termasuk bohong. Dosanya sama, gitu. Dosanya gibah dosa besar, juga berbohong juga dosa besar. Sehingga Nabi berkata, man aroda ayala anallah falyukdzib, barang siapa yang ingin dikutuk oleh Allah, jauh daripada rahmat dan ridha Allah, cobalah berbohong aja. Itu jangankan sering namanya berbohong kepada siapa saja, jangankan kepada orang lain, walaupun sama anak, sama bini, sama saudara, tetap bohong, dosanya sama, gitu. Akan dikutuk oleh Allah, tidak akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Sedangkan yang diharapkan oleh kita dari dunia dan akhirat kepengen mendapat rahmat dan ridha Allah. Karena masuk ke surga itu bukan dengan amal kebaikan kita, tapi semata-mata rahmat Allah. Cuman dapatnya rahmat Allah syariat wasilah perjalanan kita ibadah kepada Allah, gitu ya. Amin. Ala kadar penyampaian rupina dalam cakap satu baik. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.